Itulah kenapa orang yang menggebu-gebu ingin kaya malah miskin terus. Menghindari sesuatu malah ketemu. Mengejar sesuatu malah makin jauh yang dikejar. Anda menganggap atau berpikir bahwa saat ini Anda miskin. Maka saat ini Anda sedang memesan kondisi miskin untuk mewujud dalam kehidupan Anda. Pikiran seperti ini tentunya menghasilkan perasaan yang tidak menyenangkan. Perhatikan, semakin Anda memberikan perhatian, fokus, dan energi terus-menerus pada pikiran miskin itu, tentu saja perasaan tidak menyenangkan itu semakin kuat. Artinya, Anda sedang memperkuat atau mempercepat proses mewujudnya kondisi miskin menjadi pengalaman hidup Anda. Bagaimana kalau dibalik? Dengan analogi yang sama, saat ini Anda sedang kekurangan uang, tapi Anda sengaja berusaha berpikir atau menganggap bahwa saat ini Anda sedang banyak uang. Maka saat ini Anda sedang memesan banyak uang untuk mewujud dalam kehidupan Anda. Nah, pikiran seperti ini tentunya memunculkan perasaan yang menyenangkan. Perhatikan, semakin Anda memberikan perhatian, fokus, dan energi terus-menerus pada pikiran sedang banyak uang itu, tentu saja perasaan menyenangkan itu semakin kuat. Artinya, Anda sedang memperkuat atau mempercepat proses mewujudnya kondisi banyak uang tersebut untuk benar-benar terjadi dalam hidup Anda. Singkatnya, Anda berpikir sama dengan Anda memesannya. Anda membayangkan, Anda menariknya. Anda merasakan atau menghayati, itu sama halnya Anda memperkuat tarikannya. Anda menyangkal atau berpikir sebaliknya, sama dengan Anda membatalkannya. Oke, sampai di sini, mari kita persempit lagi intinya. Orang cenderung menginginkan sesuatu yang ia tidak miliki. Kalau sudah memiliki, orang cenderung menginginkan sesuatu yang lebih dari yang sudah dimilikinya, atau menginginkan yang lainnya lagi. Ya, betul? Ya, jadi orang yang menyatakan ingin kaya, apa yang ada di dalam alam pikiran bawah sadarnya? Mari kita teliti. Pikiran sadar menyatakan, aku ingin kaya. Pikiran bawah sadar menyatakan, aku miskin. Loh, kok bisa? Ya iyalah. Orang yang ingin kaya itu menunjukkan bahwa ia dalam kondisi tidak kaya atau merasa miskin. Perhatikan, kalau begitu, mana yang akan diproses untuk mewujud? Tentu saja yang dinyatakan oleh bawah sadar. Apa? Miskin. Ingat, pikiran bawah sadar lebih kuat berkali-kali lipat dari pikiran sadar, ya. Nah, itulah kenapa orang yang menggebu-gebu ingin kaya malah miskin terus. Menghindari sesuatu malah ketemu. Mengejar sesuatu malah makin jauh yang dikejar. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, ya. Maka, hati-hati dengan anggapan pikiran Anda, hati-hati dengan keinginan dan harapan Anda. Jika Anda mengartikan doa adalah permintaan atau harapan, tentunya sekarang Anda sudah tahu jawabannya. Kenapa doa si A selalu cepat terkabul, sedangkan si B sudah bertahun-tahun belum juga terkabul. Padahal secara syarat dan ketentuan sama-sama sudah dipenuhi oleh keduanya. Selanjutnya, Loa tidak memberikan respon pada tindakan atau ucapan. Loa hanya memberikan respon pada getaran pikiran. Kita sebut saja anggapan. Anggapan yang mendasari tindakan atau ucapan. Apapun yang kita ucapkan dan lakukan selalu diawali dengan pikiran. Maka kalau mau membenahi, yang disetel adalah pikiran dulu. Maka ucapan atau tindakan akan menyesuaikan. Nah,
Dengan memahami hal ini, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik yang positif maupun negatif, adalah bukan kebetulan, akan tetapi akibat dari hasil kerja loa yang aktif dan diarahkan oleh pikiran kita. Sistem loa selalu on, artinya selama pikiran bekerja maka loa aktif. Sampai di sini mungkin ada yang bingung dan bergumam sendiri dalam hati. Loh, ngomong-ngomong soal uang, ini kok sama sekali nggak ada bicara mengenai action atau kerja sih? Tentu saja kita perlu action. Uang datang bukan tiba-tiba jatuh dari langit. Ada mekanisme rezeki dari satu tangan manusia ke tangan yang lain. Loa bukan mengantarkan uang sekarung jatuh dari langit mak gedebuk di depan Anda, tapi ia bekerja membuka pintu-pintu dan peluang untuk agar uang bisa sampai ke tangan Anda, dompet Anda, atau rekening Anda. Dalam arti, Anda akan mengalami berbagai kebetulan yang bukan kebetulan, mempercepat pencapaian tujuan Anda dengan cara atau jalan yang bisa jadi tidak Anda sangka-sangka atau tidak terpikirkan. Maka wajar jika action kita jadi minim. Cukup action seperlunya saja ya. Kalau bisa dibuat mudah, mengapa harus dipersulit? Iya toh? Nah, sampai di sini mari kita bungkus. Kunci loa, bagaimana pintar-pintarnya kita untuk memanipulasi pikiran dan perasaan kita agar menganggap apa yang kita inginkan seolah-olah sudah kita terima, sudah kita alami, sudah terjadi di saat ini. Clear? Kalau kita menginginkan hal-hal yang kita anggap baik datang, tentunya kita harus bisa memunculkan perasaan baik atau feel good. Perasaan menyenangkan, gembira, bersyukur, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menginginkan hal-hal yang kita anggap buruk datang, tentunya kita harus bisa memunculkan perasaan buruk atau feel bad, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya lah. Mengenai feel bad, pernah ada sahabat baik saya yang mencoba menggunakan kekhawatirannya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ini sekedar cerita saja. Jadi, ia ingin memiliki mobil, tapi ia tidak cukup uang untuk membelinya. Ia mencoba fokus melihat kejelekan atau kelemahan dari mobil tersebut, misalnya suspensinya jelek, sempit, dan sebagainya, hingga muncul rasa ketidaksukaan dan sampai pada fase khawatir jika sampai memiliki mobil tersebut. Apa yang terjadi? Sejak saat itu, tanpa alasan yang jelas, setiap saat ia melihat mobil tersebut, entah itu di jalan, pas nonton TV, di internet, di tempat parkir, dan lain-lain. Pokoknya dimanapun ia beraktivitas, selalu bertemu dengan mobil tersebut. Seolah-olah ia dikondisikan untuk bertemu dengan mobil tersebut setiap saat. Dan setiap kali ia melihat mobil tersebut melintas di depannya, ia memblok keinginannya memiliki mobil tersebut. Ia justru malah memunculkan dan memperkuat perasaan khawatir tadi. Hasilnya, ia benar-benar tidak bisa menolak kehadiran mobil tersebut dalam kehidupannya melalui cara yang tak pernah terpikirkan di kepalanya. Mau tidak mau, ia akhirnya memiliki mobil tersebut. Nah, pada prinsipnya, ia menarik apa yang ia khawatirkan atau ia takutkan. Tapi cara ini tidak disarankan, karena di samping terlalu rumit, cara manipulasi ini juga perlu keterampilan khusus dalam manajemen emosional. Contoh kecil, dapatkah Anda khawatir menjadi orang yang sehat, makmur, kaya raya?
itulah manipulasi. Mengenai konsep cara maupun tekniknya, silakan atur dan susun sendiri untuk Anda praktekkan semau-maunya Anda, sesuai selera Anda, sesuai kapasitas dan situasi lingkungan Anda. Karena beda orang, beda kondisi. Kalau menurut para praktisi Loa sekelas Mbah Bob Proctor sih, secara disiplin ilmu, secara teknik ya, 3 hal ini yang kerap jadi rekomendasi. Dengan kemauan yang kuat, melakukan afirmasi, visualisasi, dan ungkapan rasa syukur. Kalau Anda benar-benar sudah memahami Loa, Anda pasti tahu apa yang perlu Anda lakukan. Saran saya, coba aplikasikan teknik Anda sendiri selama 21 hari. Bereksperimenlah. Rasakan bedanya setelah Anda mempraktekannya secara konsisten. Kenapa menunggu sampai 21 hari? Karena Anda harus membiasakan diri, sehingga dengan merubah pola, maka karakter dan identitas tentunya akan berubah. 7 hari pertama untuk adaptasi, 7 hari kedua untuk toleransi, 7 hari ketiga untuk orientasi. Oke? Beranggapanlah di sini dan sekarang juga bahwa Anda sudah mendapatkan yang Anda inginkan. Lihatlah diri Anda tidak berkekurangan sesuatu apapun. Ada banyak kelimpahan pada hidup dan kehidupan Anda. Lupakan soal keinginan Anda, karena saat ini Anda sudah mendapatkannya. Ada banyak hal yang layak untuk Anda syukuri. Nah, bagus. Anda sudah membuat keputusan. Tidak akan ada jalan kembali. Karena dari titik ini, di sini, dan sekarang, bersyukur akan menjadi jalan hidup. Urip iku hanguripi, hidup itu menghidupi. Silakan pesan, tarik, terima, tanda tangan, dan pastikan bermanfaat. Maka demikianlah yang tergaris dalam kehidupannya sesuai dengan anggapannya. Berbahagialah orang-orang yang menghayati Loa dengan sederhana, super mudah, dan tidak banyak kerutan dalam berpikir. Semoga bermanfaat. Saya Koko Purwo, salam hangat dan sukses selalu. Salam sejati.